Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya yakin kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Merdeka, merdeka, merdeka. Dengan semangat pagi kemerdekaan ini, saat ini kita bersama-sama ikut merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang kita kasihi, Republik Indonesia yang ke-76. Sebagai bagian dari negeri ini, kita sebagai gereja, kita sebagai orang Kristen memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merenungkan kebermanaan kita di negara yang kita kasihi ini. Sesuai dengan bacaan yang kita ambilkan dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16 ayat 16 sampai dengan 34 tadi, pada saat ini kita merenungkan firman Tuhan tentang bertumbuh dalam kebebasan. Apa itu kebebasan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bebas itu bisa diartikan lepas sama sekali. Artinya tidak terhalang, tidak terganggu. Begitu pula dapat bergerak, berbicara, berbuat, melakukan sesuatu dengan leluasa. Bisa juga diartikan lepas dari kewajiban, dari tuntutan, perasaan takut, ataupun tidak dikenakan pajak atau hukuman, tidak terikat atau terbatas oleh aturan, dan sebagainya. Bisa pula kata bebas ini dikaitkan dengan merdeka. Merdeka, jadi tidak dijajah, tidak diperintah, atau tidak dipengaruhi oleh negara lain atau kekuasaan asing. Seperti halnya burung liar yang ditangkap dan dipelihara di dalam sangkar, kemudian lepas. Burung itu terbang kemana saja ia mau, tidak terbatas pada sangkarnya. Sekarang ia bebas. Dengan demikian, dalam pengertian bebas ada unsur terlepas dari sesuatu yang mengikatnya. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, di dalam keseluruhannya ini menguraikan berbagai macam kisah tentang para murid mula-mula yang telah dibebaskan dari belenggu ketakutan setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Roh Kudus, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus, memenuhi mereka dan memberikan keberanian untuk mengabarkan kabar sukacita kepada yang lain. Dengan pimpinan Roh Allah, mereka menyebarkan kabar baik tentang Yesus Kristus di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Demikian yang tertulis dalam pasal 1 ayat yang ke-8. Kabar sukacita yang semula hanya di Yerusalem kini dibebaskan dan diberitakan sampai ke ujung bumi. Demikianlah hasil keputusan dari sidang jemaat di Yerusalem. Ini adalah sidang jemaat yang pertama kali. Para murid waktu itu sepakat untuk mendukung pelayanan kepada bangsa-bangsa lain, bahkan memilih rekan kerja bagi Paulus dan Barnabas. Nah, lalu bagian yang menjadi dasar dari khotbah saat ini adalah salah satu kisah perjalanan Rasul Paulus yang kedua bersama dengan rombongannya, yaitu Silas dan Timotius, yang mengabarkan Injil sampai di kota Filipi. Di sanalah terjadi pertobatan yang pertama di kota itu, yakni atas diri Lydia dan seluruh keluarganya. Setelah itu, barulah terjadi kisah dramatis yang kita baca tadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan tadi menjadi jelas bahwa Roh Allah lah yang memberikan kekuatan bagi Rasul Paulus untuk mengusir roh jahat yang menguasai seorang perempuan.
Hal ini perlu untuk ditegaskan kembali sebagai dasar yang sejati atas segala kemampuan yang diterima oleh Rasul Paulus. Bukan karena kepandaiannya atau kemampuan yang adikodrati atau supranatural yang dimiliki oleh Rasul Paulus sebagai pribadi yang memang terdidik dalam agama Yahudi. Rohlah yang memberikan kekuatan kepadanya untuk melakukan segala mujizat itu. Hal ini semakin ditegaskan ketika Rasul Paulus dan juga Silas dimasukkan ke dalam penjara di kota Filipi tersebut. Di sana terjadi tanda-tanda alam yang menyertai pembebasan mereka. Hal ini oleh penulis kitab Kisah Para Rasul bukanlah sekadar peristiwa alam biasa. Ini merupakan karya Allah yang menyertai jalannya orang-orang yang dengan setia mengabarkan Injil. Hal ini juga tidak didasarkan pada kemampuan Rasul Paulus dan juga Silas. Peristiwa alam ini adalah bukti penyertaan Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan keberanian kepada para murid mula-mula. Bukankah demikian juga yang kita alami pada masa-masa sekarang ini? Ketika kita dengan tekun mengabarkan kabar sukacita atau Injil, sekuat apapun tantangannya, Tuhan pasti memberikan kekuatan melalui mujizatnya. Mungkin tidak mujizat dalam arti yang besar seperti halnya yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas. Hal ini sering kita dengar dari kesaksian orang-orang yang dengan setia mengabarkan Injil. Nah, di sini ada seorang kawan, seorang pekabar Injil. Tingkat ekonominya pas-pasan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi diberkati oleh Tuhan. Suatu hari, ia diberkati oleh Tuhan sehingga bisa memelihara kambing, bahkan akhirnya bisa sampai 10. Karena memang jumlahnya lumayan banyak, ia belajar tentang perkambingan. Bagaimana bisa menyediakan makanan fermentasi sehingga bisa mempercepat pertumbuhan dari kambing-kambingnya. Nah, namun pada satu waktu ketika kambingnya ini sudah lumayan besar tadi, ia juga membutuhkan biaya untuk mewisuda anaknya yang baru lulus dari perguruan tinggi. Kambingnya malah mati, keracunan karena suatu waktu ia kehabisan stok pakan fermentasi. Ia ambil dedaunan yang tidak difermentasi, kemudian kambingnya keracunan, semuanya mati. Ia sebenarnya membutuhkan banyak uang, namun kambingnya telah mati semua. Beberapa hari sebelum wisuda, dikisahkan bahwa anaknya ini mengunjungi salah satu orang yang memang sudah biasa dilayaninya. Nah, tanpa bercerita tentang apa yang sedang dihadapinya, orang yang dikunjunginya itu entah kenapa tergerak memberikan sejumlah uang, yang uang itu pas untuk biaya wisudanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kisah masa kini, di mana orang yang dengan setia mengabarkan Injil diberkati oleh Tuhan tepat pada waktunya. Kembali ke bacaan tadi, rohlah yang telah membebaskan perempuan itu. Di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak membiarkan seseorang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi orang lain. Perempuan itu ternyata memiliki tuan-tuan yang beroleh keuntungan besar dari pekerjaan yang dilakukannya. Perempuan itu sedang dimanfaatkan oleh orang lain, atau istilah zaman sekarang ini ada eksploitasi terhadap kaum perempuan. Nah, Tuhan tidak tinggal diam melihat ketidakadilan yang terjadi ini.
Yang sangat menarik, karya roh yang membebaskan tidak serta-merta langsung terjadi begitu saja. Roh Allah tidak langsung berkarya dalam diri perempuan itu. Ternyata ia berkenan memakai Rasul Paulus dan Silas sebagai perantara. Peranan para murid menjadi hal yang penting dalam mewujud nyatakan kehendak Allah di dunia ini. Memang secara nalar manusiawi bisa saja kita berpikir bahwa ya kan Allah bisa langsung berkarya melalui kemahakuasaannya. Namun dalam bacaan tadi hal itu tidak sepenuhnya dilakukannya. Allah memakai manusia sebagai saluran karyanya. Pemahaman ini tentu bukan karena mereka sudah sempurna sebagai manusia. Rasul Paulus dan Silas adalah manusia berdosa yang dipakai oleh Tuhan. Manusia berdosa yang sudah beroleh pengampunan dan diberikan kesempatan untuk menjadi sarana bagi kemuliaannya. Dalam hal ini, Rasul Paulus dan Silas bersedia untuk menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bukankah kita sama-sama manusia berdosa seperti halnya Rasul Paulus dan Silas? Jika demikian, maukah kita saat ini menjadi sarana bagi Roh Kudus, bagi Roh Allah untuk berkarya bagi kemuliaannya? Tidak mudah memang menjadi sarana bagi Tuhan. Namun, bukankah itu sebenarnya jati diri kita? Kita ini adalah rekan kerja Allah. Sehingga mau tidak mau ya seharusnya kita melakukannya. Kita menjadi pelayan Allah, menjadi saluran berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Disitulah kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di samping hal-hal tadi, perlu juga kita sadari bahwa Allah bisa berkarya secara langsung kepada manusia. Dalam bacaan tadi jelas bahwa Allah berkarya melalui gempa bumi di ayat yang ke-26. Melaluinya, Rasul Paulus dan Silas dibebaskan dari penjara. Namun demikian kita juga perlu jujur mengakui tidak semua gempa bumi yang terjadi di dunia ini semuanya murni karena karya Roh Kudus. Ya bisa jadi ada gempa bumi yang memang bersumber dari alam itu sendiri dan tidak bisa dimaknai sebagai karya Allah secara langsung. Tetapi dalam bacaan tadi, itulah kenyataannya. Allah berkenan memakai gempa bumi sebagai sarana membebaskan Rasul Paulus dan Silas dari penjara. Yang sungguh membuat kita kagum atas kisah ini adalah buah dari karya Roh Allah melalui Rasul Paulus, Silas, dan juga Timotius. Ada orang-orang baru yang akhirnya percaya kepada Tuhan. Kepala penjara Filipi dan seluruh anggota keluarganya dan seisi rumahnya percaya. Ada pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dari orang-orang yang berkesempatan untuk menyaksikan karya Allah tadi. Bukan hanya semata-mata kekaguman atas karya Allah, namun ada tuntunan yang membawa kepada pengakuan akan keselamatan yang diperoleh melalui Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-76. Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita ini masih kita rayakan di tengah-tengah masa pandemi yang berkepanjangan. Dan saat ini kita bersama-sama diingatkan tentang makna dari tumbuh di dalam kebebasan. Tuhan ternyata tidak tinggal diam, menyaksikan orang-orang yang terbelenggu oleh berbagai macam hal. Kebebasan di dalam Kristus menjadi sarana Roh Allah
bekerja di antara umatnya sehingga bisa tetap bertumbuh. Roh itu menumbuhkan di dalam kebebasan. Ada upaya-upaya untuk menghalangi karya Roh Allah ini. Namun demikian, hal tersebut tidak mempan. Roh Allah tetap berkuasa karena memang demikianlah adanya. Roh Allah memberikan kekuatan, keberanian, dan kuasa-kuasa untuk tetap mengabarkan kabar sukacita bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, berbahagialah kita semua yang sudah menerima kebebasan dari Allah untuk kita terus tumbuhkan karya pelayanan untuk kemuliaan namanya. Selamat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-76. Selamat merayakannya. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin.